Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang punya pertanyaan dulu terkait materi yang sudah kita bahas pada hari Rabu lalu? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Belum ada kayaknya ya. Oke. Kalau belum, saya akan share screen. Karena internet saya agak bermasalah ya, semoga lancar-lancar. Bentar ya. Share screen. Oke. Baik, harusnya sudah kelihatan ya. Apakah sudah kelihatan papan tulisnya? Papan tulis virtualnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Berarti Oke, sekarang kita coba review lagi bahwa hari Rabu kita sudah coba membahas mengenai mengapa kita perlu melakukan rekayasa, ya kan? Karena pada dasarnya rekayasa protein yang kita lakukan atau rekayasa struktur itu sebetulnya rekayasa fungsi, sehingga kita bisa memodifikasi ya atau merekayasa fungsinya, maka fungsi-fungsi yang kita inginkan, bahkan kita juga bisa memberikan fungsi yang baru yang tadinya tidak ada di alam, tapi dengan rekayasa protein kita bisa dapatkan fungsi tersebut. Ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, kemudian ada beberapa teknik untuk kita dapat melakukan rekayasa protein. Kita bisa modifikasi dari level gen. Kita bisa juga modifikasi secara kimia, yaitu memanfaatkan biasanya bagian-bagian atau situs-situs yang reaktif ya. Sering juga sebetulnya yang digunakan itu metode gabungan. Ada modifikasi di level gennya, ada juga modifikasi secara kimia. Kemudian nih kemarin sudah diceritakan ya, ada mutasi. Nah, kalau kita berbicara modifikasi di level gen, tentu saja sama saja kita berbicara tentang mutagenesis sebenarnya ya, pembentukan mutan-mutan. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa pendekatan untuk membentuk mutan itu sebetulnya adalah teknik PCR gitu ya, dengan dibuatkan primer gitu ya yang sesuai, atau juga teknik-teknik seperti shuffling yang sudah kita bahas kemarin. Kalau ada urutan gen yang sifatnya overlap, kemudian nanti dari situ kita bisa menghasilkan suatu pasangan double helix DNA yang ukuran urutannya itu asing ya, tidak sama dengan urutan wild type atau native-nya. Lalu kita sudah lihat aplikasinya, misalnya kita dapat gunakan teknik-teknik rekayasa protein untuk merekayasa antibodi, sehingga antibodi dari misalnya tikus di sini contohnya ya, rodent, itu kita bisa rekayasa menjadi suatu antibodi yang istilahnya humanized, dimanusiakan gitu ya. Artinya apa kemarin? Artinya adalah antibodi ini sekarang dia tidak lagi dianggap asing oleh tubuh manusia, sehingga biasanya umum digunakan untuk mencegah rejection ya, apalagi bagi pasien yang kepadanya dilakukan transplantasi organ. Ini bisa digunakan ya. Kemudian selain itu dia katakan juga antibodi ini sekarang digunakan untuk treat cancer juga ya. Jadi ada beberapa treatment untuk cancer, kamu juga sudah pernah dengar pasti ya, ada radioterapi, ada kemoterapi ya. Kalau kemo itu kan kimia, biasanya diberikan suatu obat kimia kepada orang itu melalui infus gitu ya.
Kalau radio biasanya dia di sinar. Artinya sinarnya bukan sinar tampak ya, pasti sinar yang energinya tinggi gitu ya, misalnya X-ray atau bahkan gamma ray yang sangat tinggi itu sebenarnya energinya. Nah, akhir-akhir ini ada satu lagi metode yang dikembangkan, yaitu imunoterapi. Nah, ini rasanya orang yang mengembangkan imunoterapi ini menangkan Nobel juga ya, tapi mungkin bukan di bidang kimia. Kalau tidak salah di bidang medicine itu ya, kan ada yang bidang obat-obatan juga ya, kedokterannya gitu. Nah, itu dia kembangkan imunoterapi, bagaimana supaya yang membunuh sel kanker itu bukan zat kimia atau bukan juga cahaya, tapi adalah antibodi seperti ini. Karena antibodi ini kan ya seperti tentara gitu lah ya dalam tubuh kita. Ketemu virus, serang, dibunuh sama dia ya. Dengan cara, mungkin kamu sudah dapat ya kelas biokimia medis, atau sedang mengambil biokimia medis, nah tentu saja nanti dijelaskan ya. Bagaimana antibodi itu menjadi protektor ya, yang sesuatu yang memproteksi atau memberikan perlindungan dari segi imunitas kita. Jadi nanti dia bisa berinteraksi dengan zat asing yang dinamakan antigen. Lalu nanti dia bisa, salah satunya caranya membuat antigen itu teraglomerasi ya. Jadi dia berkumpul sesamanya, terbuat suatu kompleks yang besar sehingga nanti bisa dimakan oleh namanya makrofage ya, salah satu sel darah putih. Nah, jadi kalau antibodinya itu sudah kita engineer, bisa jadi antibodinya itu nanti dapat mengenali sel kanker sebagai antigen ya. Jadi tidak harus virus. Bakteri dia juga bisa kenali. Nah, sekarang sel kanker itu sesuatu yang tidak normal bisa juga dikenali oleh antibodi. Itulah kira-kira prinsip imunoterapi. Nah, tentu saja rekayasa protein itu juga bisa sangat berperan. Bisa direkayasa di bagian yang akan berinteraksi, bisa direkayasa di bagian yang kira-kira suka ditolak oleh tubuh manusia, ya seperti kasus ini direkayasa karena dia dari rodent aslinya ya, dari tikus, supaya dia tidak ditolak, dilakukanlah rekayasa sehingga kira-kira strukturnya itu kemudian termanusiakan ya, humanized. Dia tidak ditolak oleh sel manusia. Oke, lalu aplikasi yang berikutnya yang sudah kita bahas adalah ini insulin ya. Nah, insulin ini juga menarik karena dia juga terkait dengan insulin ini seperti yang kita bahas kemarin adalah hormon berbasis protein yang mengontrol kadar gula di dalam darah. Kita sudah bahas bahwa insulin yang disintesis, bukan disintesis ya, diisolasi dari, saya kurang tahu sumbernya, pokoknya diisolasi bukan dari manusia ya. Kemudian direkayasa, nah tadinya dia cenderung membentuk heksamer. Kalau sudah bentuk heksamer, dia mudah untuk membentuk kompleks yang besar, dan kalau dia terlalu besar, dia bisa dibuang oleh sel ya. Anggapnya mungkin suatu antigen juga terlalu besar ya, suatu badan yang tidak dikenali oleh tubuh kemudian disingkirkan. Oleh karena itu, kemarin ceritanya adalah dicari oleh para peneliti ini residu yang biang kerok pembentukan endapan ini ya dalam tanda kutip presipitan gitu ya, kompleks besar lah. Mana nih biang keroknya yang membuat terbentuknya kompleks besar ini? Akhirnya ketemulah yang prolin ya. Ternyata kalau prolinnya kita engineer, kita rekayasa, dia tidak lagi membentuk heksamer. Jadi bisa juga diperoleh dalam bentuk monomernya. Di mana menurut penelitian ini, monomer tersebut akan bertahan lebih lama di dalam darah. Sehingga dia tidak perlu disuntikkan terus-menerus ya, dia lebih dapat bertahan. Mungkin ordernya juga ya, masih connect kan saya ya. Oke, ordernya juga biasanya insulin ini kan harus disuntikan setiap makan ya kalau bagi orang yang sakit diabetes. Tapi dengan pendekatan ini mungkin dia bisa bertahan beberapa hari ya, atau bahkan bisa jadi juga lebih dari 1 minggu ya, bisa jadi juga. Kemudian di sini kita juga sudah lihat ada sedikit modifikasi kimia ya, yaitu yang bagian yang bagian yang biru ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini bagian yang biru itu di tengah ya, di tengah ada seperti rantai warna biru nempel ke yang warna hijau. Hijau ini adalah residu lisin. Lisin kita sudah bahas kemarin ada amin. Nah, kalau orang kimia nih, mata kimia ya, lihatnya amin adalah situs reaktif. Saya bisa lakukan modifikasi di sini. Ini dia dimodifikasi dengan rantai lemak
lemak ya, asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini nanti dapat berinteraksi dengan albumin di dalam darah. Albumin ini semacam carrier ya, transporter utama di dalam darah. Jadi seperti abang Gojek itulah ya, si albumin ini. Dia mengantarkan satu zat ya, ke bagian tubuh yang lain. Kemudian dia muter lagi. Pokoknya dia muter-muter aja di dalam darah. Tugasnya adalah pertama dia menjaga komponen darah itu sendiri ya, menjaga namanya tekanan osmosis darah, plasma darah tepatnya. Kemudian yang kedua dia transporter. Apa saja dia transport. Jadi albumin itu dia mengikat sangat banyak molekul ya, mulai dari toksin, kemudian obat, termasuk juga senyawa asam lemak ini. Ini salah satu favoritnya albumin ini dia ikat. Kalau ini tersambung dengan insulin seperti ini, nanti insulinnya bisa ikut nebeng ya, nebeng dengan albumin, keliling-keliling di darah, dan albumin ini kan dia selalu berputar ya dalam darah, dia bersirkulasi, jadilah nanti insulinnya ini akan terbawa gitu ya, terbawa oleh si albuminnya, sehingga dia juga dapat eksis di dalam darah itu lebih lama daripada kalau hanya dia saja ya. Kemudian, nah kita lanjut hari ini. Hari ini sesuai dengan yang saya sudah sampaikan hari Rabu, kita coba lihat kerjaan dari salah satu Nobel laureate ya, yaitu namanya Frances Arnold. Ini ibu-ibu gitu ya, namanya seperti nama laki-laki mungkin ya, tapi dia perempuan, ini ibu-ibu. Kemudian Profesor Arnold ini basisnya di Caltech ya, California Institute of Technology, salah satu institut teknologi terbaik di US ya, mungkin ya. Kamu taunya tentu MIT ya, tapi juga Caltech itu salah satu yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti kamu ada yang sekolah di sana ya, atau kerja di sana. Nah, kemudian Frances Arnold ini sebenarnya bukan dia saja yang menang Nobel ini, tapi di-share dengan namanya George P. Smith dan Sir Gregory P. Winter. Tapi saya hari ini akan bahas kerjaannya Frances Arnold, Profesor Arnold. Nah, jadi beliau itu sudah lama sepertinya ya, tentu saja Nobel Prize itu biasanya kerjaan kalau yang 20 tahun ya, biasanya ya di bidang kimia itu ya. Dan kadang-kadang orang dinominasikan Nobel Prize itu juga sudah bertahun-tahun, seperti Profesor Ben Veninga yang dari Groningen Belanda itu beliau sudah dinominasikan mungkin setidaknya sebelum dia menang ya, beliau menang, mungkin 5 tahun terakhir itu sudah dinominasikan gitu. Seperti kalau kamu nonton award film gitu ya, Oscar atau apa, kan ada nominasinya tuh. Nah, Nobel tuh juga begitu. Jadi dia sudah dinominasikan mungkin dalam 5 tahun terakhir sebelum beliau menang gitu ya. Jadi waktu itu mungkin kalah karena carilah riset lain yang impact-nya lebih luar biasa gitu ya. Di akhirnya rezekinya tahun 2016 beliau menang. Saya masih ingat sekali waktu beliau menang itu ya, karena saya masih di Belanda juga waktu itu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan satu negara itu komunitas saintifiknya ikut merayakan ya. Kamu bisa bayangkan ya, kalau ada pemenang Nobel dari Indonesia gitu, pasti kita juga nggak kenal sekalipun kita ikut bangga juga kan, orang Indonesia gitu ya. Makanya saya juga di kuliah ini, karena kamu kan sudah tingkat akhir ya rata-rata ya, mungkin 2017 ini rata-rata, atau ada juga yang angkatan agak bawah atau agak atas, tapi ya kayaknya rata-rata 2012. Saya juga akan berikan ini pekerjaan pemenang Nobel ini ya, supaya nanti kalau ada di antara kamu yang ingin menjadi peneliti, kamu bisa lihat ya, oh gini pekerjaan pemenang Nobel ya. Mudah-mudahan kamu terinspirasi dan mudah-mudahan nanti ada yang menang Nobel ya. Ya mudah-mudahan kan kita nggak tahu ya, siapa tahu pemenang Nobel dari Indonesia ada di kelas ini ya kan. Atau kalau nggak Nobel ya penghargaan saintifik yang lain kan banyak juga ya. Di Indonesia juga ada Habibie Award ya, juga penghargaan yang luar biasa. Jadi mungkin kelas Nobelnya kalau di Indonesia ya mungkin Pak Habibie lah figur saintifik ya. Sebenarnya beliau engineer ya, tapi figur beliau tentu saja kita juga lihat sebagai figur yang luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat pekerjaan dari Profesor Arnold. Nah, jadi Nobel tahun 2018 bidang kimia ini diberikan kepada 3 orang ini untuk ya, topiknya adalah Directed Evolution of Enzymes and Binding Proteins. Evolusi terarah enzim-enzim dan protein-protein yang sifatnya untuk pengikatan ya, binding protein. Protein pengikat mungkin.
Nah, ini saya ambil dari dokumen Nobel ini. Jadi, kalau kamu pergi ke website-nya ya, Nobel, saya lupa org atau apa gitu belakang. Ya cari aja Nobel di Google ya. Nanti, untuk setiap tahun itu ada semacam dokumen singkatnya gitu, PDF-nya lah ya, ringkasan dari apa sih, cerita topik itu secara umum ya, mungkin secara tidak lebih dari 10 halaman lah ceritanya. Nah, ini saya ambil di sini ya. Nanti saya akan share juga lah. Jadi semua yang saya ceritakan ini saya akan share di Teams kita ya. Jadi nanti kamu bisa baca kalau kamu tertarik. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh sebenarnya 3 orang itu ya, tapi pionirnya mungkin Profesor Arnold ini salah satu yang paling pionir. Lalu kita lihat dari atas ya, tahap 1. Jadi kita punya untai ganda atau double helix DNA. Kemudian DNA ini kita lakukan mutasi. Mutasi di daerah-daerah tertentu. Dan daerah tertentu ini ya, umumnya juga ada yang random yang dilakukan oleh Profesor Arnold itu. Jadi tidak selalu site directed ya, tidak selalu mana sisi aktif modifikasi. Kemarin kan kita sudah bahas site directed mutagenesis. Kalau site directed biasanya kita mikir dulu, lihat struktur, lalu strukturnya divisualisasikan dengan software misalnya PMD atau PyMol. Lalu dari struktur baru kita lihat mana kira-kira daerah yang akan berinteraksi misalnya dengan substrat. Artinya ini adalah binding site misalnya. Mana daerah yang kira-kira triad katalitik istilahnya ya. Ada juga yang namanya triad katalitik, yaitu 3 trio, 3 residu atau trio ya, 3 buah yang nanti dia bekerja sama melakukan katalisis. Salah satu contoh dari catalytic site. Kita lihat dulu, mikir-mikir dulu, ini kayaknya bisa daerah sini. Ini daerah pengikatan nih. Saya modifikasi misalnya ya. Kita dilihat lagi secara pemodelan yang sudah diajarkan Pak Reza ya, mungkin basic-basicnya lah. Daerah sini itu adalah suatu daerah yang menentukan kestabilan misalnya. Oke, kalau gitu saya tambahkan aja ikatan hidrogen di daerah ini. Mungkin nanti protein saya jadi termostabil. Semakin banyak ikatan hidrogen yang menghubungkan, bisa jadi nanti dia semakin susah untuk dia mengalami perubahan struktur di daerah itu juga. Itu namanya site directed. Tapi mutasi yang dilakukan oleh Profesor Arnold ini sebetulnya kombinasi ya. Ada daerah-daerah yang dia memang sengaja mutasi berdasarkan struktur, tapi kebanyakan juga ini random ya. Random mutations, mutasi saja kira-kira secara random begini. Nah, ini biasanya tindakan random mutation seperti ini dengan memanfaatkan namanya error prone PCR. Jadi ada PCR tertentu di mana teknik kita melakukan PCR itu ada kondisinya ya, kondisi PCR tertentu dan juga reagennya itu dibuat sehingga dia tidak mampu melakukan proofread yang terlalu baik. Jadilah dia error prone istilahnya ya, gampang error. Tapi ternyata gampang error itu dibutuhkan agar dapat dibuat mutasi secara random seperti ini. Nah, kemudian setelah dilakukan mutasi secara random, gen ini dimasukkan ke dalam bakteria. Insersi, ya tentu saja ke plasmid dulu ya. Dimasukkan gen ini ke plasmid, plasmidnya dimasukkan ke bakteri. Lalu nanti bakteri tersebut akan menghasilkan randomly mutated enzymes. Dia akan menghasilkan enzim-enzim yang sudah secara random dimutasi. Jadi enzimnya ini misalnya mutasinya 4 titik, enzimnya ini cuma 2 gitu ya. Enzimnya ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini ternyata ya, setelah saya baca papernya itu kemarin, jumlah library-nya itu ribuan. Bayangkan ya. Tidak ratusan ya, bahkan ribuan. Saya nggak tahu berapa ribu, tapi dia bilang thousand of enzymes, one enzim. Nah, kita kadang-kadang satu saja udah pusing ya. Kok nggak ada aktivitasnya gitu? Kok tidak terproduksi, tidak terekspresi? Kok bayangkan ini ribuan. Ya tentu saja kalau pekerjaan itu menang Nobel, ya, kamu bisa bayangkan kalau dia menangkan suatu penghargaan tertinggi untuk scientific ya di dunia ini, ya tentu saja itu bukan kerja abal-abal ya. Pasti sesuatu yang luar biasa itu juga akan dicapai dengan effort yang luar biasa, itu pasti ya. Tidak mungkin menang Nobel karena penelitian yang dalam tanda kutip mudah ya. Pasti penelitiannya pertama sangat baru. Yang kedua juga
tidak mudah untuk melakukannya ya, cukup menantang. Seperti ini dia membuat ribuan ini kan cuma 9 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini masih kurang berapa ribu lagi. Ribuan enzim yang dia buat ternyata. Kemudian, nah enzim yang sudah dihasilkan ini ribuan itu ya, ribuan ribuan bagian dari library-nya itulah ya, ribuan member dari library-nya itu, pustaka enzim termutasi itu, lalu dicek efisiensi katalitiknya. Nah, kamu bisa bayangkan ya, proses ini kan betul-betul istilahnya cumbersome ya, kalau di paper istilahnya cumbersome itu artinya sesuatu yang ribuan dikerjain gitu ya. Bayangkan kalau satu orang mungkin sudah pingsan ya kalau ngerjain ini hanya satu orang gitu. Tapi sekarang makinerinya juga ada mesinnya juga. Jadi kalau kamu dengar istilah high throughput, nanti di paper itu ada ya. Misalnya begini, high, tinggi, throughput. Nah, ini istilah ini cukup umum sekarang. Nah, istilah seperti ini itu maksudnya sudah dibantu oleh mesin. Jadi mesinnya itu kemudian nanti ada plate seperti ini istilahnya, well plate ya, kayak sumur-sumur gini nih, suatu bayangkan seperti kotak ya, kotak itu ada lubang-lubangnya di sini namanya well atau sumur. Nah, ini jumlahnya kan bisa banyak, biasanya 96 biasanya ya, ada 96 well plate. Nanti enzimnya itu dimasukkan, itu bisa sudah robotik sistemnya ya. Dibayangkan seperti ada mesin di pabrik gitu ya. Pertama dia bisa putar-putar dulu. Misalnya ngambil dulu yang ini, sedot, masukin ke sini, tambahin substrat, ya kan. Berikutnya muter lagi. Yang kedua misalnya, sedot lagi, masukin lagi ke misalnya bagian bawah sini, di sini setelah disedot. Lalu nanti tambahin substrat. Jadi ini biasanya dilakukan dengan sistem high throughput, di mana ini sistemnya otomatis ya. Jadi bukan satu orang gitu ya, lagi terus masukin ke well plate, habis itu pipet lagi substratnya, masukin lagi, lalu diamati misalnya dengan absorbansi atau dengan lain ya, misalnya GC atau apa. Nah, itu semuanya sudah high throughput istilahnya, sudah dengan menggunakan sistem mesin yang otomatis. Dan itu tentu saja sangat membantu untuk penelitian seperti ini. Kalau dilakukan oleh orang, tentu saja akan lebih lambat ya dibandingkan dengan suatu mesin yang sudah terprogram. Biasanya mesin juga karena dia tidak punya perasaan ya, tidak punya ya, meskipun bisa rusak juga kalau mesin. Tapi kalau mesin kan cenderung dia errornya itu lebih ya mungkin ya menurut saya errornya lebih minim daripada orang ya. Kalau orang kan mungkin sampai ke well nomor 200 mungkin sudah capek gitu ya, terus substratnya harusnya 3 mikro tapi agak-agak salah terpipet gitu ya. Nah, kalau mesin ini biasanya dia lebih homogen kan, karena dia di setnya misalnya berapa mikro ya sudah segitu mikro semuanya begitu, sehingga lebih dipilih juga. Kalau kamu ingin lihat mesin yang otomatis nyedot seperti ini ya, di kimia itu ada di lantai 3 ya, itu GCMS namanya. Jadi kalau kamu ada penelitian ya, mudah-mudahan kamu bisa penelitian di lab ya, tapi kan sekarang kondisinya agak sulit untuk diprediksi ya karena COVID ini. Tapi kalau kamu bisa nge-lab, kemudian nanti kamu ada menggunakan GCMS, nah itu juga sudah otomatis sistemnya ya. Kalau ada punya 10 sampel, tidak pipet satu, masukin, suntikin ke kolom GCMS itu enggak gitu ya. Jadi letakkan dalam 10 tabung yang berbeda, tinggal ditaruh aja ke sebuah tempatnya, seperti lubang-lubang ini juga. Nanti lubangnya itu bisa muter, nanti dia disedot otomatis oleh mesinnya. Jadi nanti tinggal nunggu saja kromatogramnya seperti apa. Nah, tapi itu tentu saja yang simpelnya ya, itu baru yang edisi GC-nya saja. Kalau ini sudah paket semua ya, mulai dari pengambilan enzimnya, peletakan substratnya, monitor dari produk yang dihasilkan. Ya. Kan mesin ya, sudah computerized istilahnya ya, sudah dikomputerisasi. Lalu dari situ ceklah berapa ribu enzim ini. Lalu dilihat mana yang paling efisien dalam mengkatalisis reaksi yang diinginkan, baru dia dipilih. Setelah dia dipilih, yang tidak terpilih ya sudah dibuang saja. Oh, ini tidak berhasil. Tapi yang terpilih biasanya muter lagi. Sudah dipilih, kemudian dicek lagi, oh mana gennya tadi nih yang terpilih, misalnya enzim 123 123 misalnya ya. Lihat lagi mana tadi gen 123. Oh yang ini misalnya ya.
ini. Nah, terus dia dimutasi lagi secara random untuk melihat masih mungkin nggak ditingkatkan lagi. Jadi ini muter-muter sebenarnya siklus ya. Ada yang terpilih, ya mutasi lagi. Ada yang terpilih, mutasi lagi. Sampai nanti efisiensinya paling tinggi dan sudah tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, jadi kamu bisa lihat, bisa bayangkan mudah-mudahan sekarang terasa bagaimana luar biasanya pekerjaan ini ya. Bukan mutasi, sudahlah membernya banyak, ada 1000. Setelah sampai di sini nggak berhenti. Sini, oh oke, enzim 123 sudah bagus. Nah itu tidak berhenti ya, lanjut lagi. Buat lagi serangkaian library edisi 2-nya, di mana sekarang parent-nya adalah si gen yang mengkode enzim 123. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat masih di dokumen yang sama ya, tentu saja kita sekarang penasaran ya, bagaimana kita memilih sequence starternya itu ya, starting point, parent-nya itu gimana cara milihnya. Misalnya kamu nih, kemudian kamu ingin melakukan nih risetnya Profesor Arnold, atau misalnya salah satu di antara kamu gitu ya, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk riset di labnya Profesor Arnold di Caltech ya, apakah sekolah ataukah bekerja gitu ya. Lalu nanti tentu saja pertanyaannya, oke, saya sudah ngerti ya, prinsip umumnya saya ngerti ya, gen, lalu gennya dimutasi secara random dengan error prone PCR, lalu nanti dengan mesin high throughput itu saya ekspresikan di bakteri, lalu saya uji nih katalitik aktivitas atau aktivitas katalitiknya. Jadi dari situ Saya pilih mana yang paling baik, lalu saya tandai, nanti gen yang sudah terpilih itu dimutasi lagi. Prinsipnya kita mudah-mudahan sudah paham ya, sudah bisa mengikuti. Sekali lagi kalau ada yang bertanya, silakan langsung saja ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, yang pasti juga mungkin terpikir oleh kamu, bagaimana cara kita memilih gen awal itu gitu? Ya, kan tentu saja sekarang poinnya, apakah gen awal itu bisa sembarang saja gitu? Apakah kemudian saya buat aja A gitu ya, berapa ribu? Saya random mutation, bisa nggak seperti itu? Ternyata berdasarkan studi dari pemenang Nobel laureate ini, kalau starting point-nya itu tidak punya aktivitas terhadap reaction yang diinginkan, reaksi yang kita inginkan, itu useless sebenarnya. Jadi gimana yang harus dipilih itu? Yang dipilih adalah enzim with at least low activity for the intended reaction. Pilihlah enzim yang ada aktivitasnya meskipun itu sedikit. Jadi gitu ya. Gen yang dipilih di awal itu ternyata tidak random, tapi dipilih gen yang ada. Kalau gen itu terekspresi jadi protein, jadi enzim tersebut ada aktivitas terhadap reaksi yang diinginkan. Meskipun aktivitasnya itu biasanya sedikit dulu, kecil dulu. Gitu ya. Jadi kombinasi mutasi random ini sebetulnya dia sifatnya mengimprove atau meningkatkan reaktivitasnya. Jadi awalnya dia harus ada aktivitas dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada grafik A ini ya, di kolom A ini ada sumbu Y-nya adalah aktivitas katalitik, kemudian sumbu X-nya adalah istilahnya sequence space, artinya kurang lebih panah ini panah evolusinya ya, semakin ke kanan ini dia semakin asing lah enzimnya ya, semakin mutan gitu ya, semakin banyak yang termutasi. Kalau kita mulai dari titik ini, kita punya enzim yang mengkatalisis suatu reaksi yang natural di sini. Nah, kita ingin mendapatkan sekarang puncak hijau. Kita ingin enzim ini mengkatalisis reaksi yang new nih, reaksi yang baru, ya kan? Nah, kita lihat enzim ini biasanya kita pilih enzim yang reaksinya bisa macam-macam. Yaitu istilahnya ini ya, promiscuous enzyme. Enzim yang reaksinya bisa bermacam-macam. Tapi aktivitasnya sedikit-sedikit. Kamu lihat ya, ada aktivitas ke kiri, ke sana. Ini artinya mungkin reaksi A gitu ya, reaksi B, reaksi C, reaksi D. Katakan kita ingin membuat reaksi N atau reaksi new gitu ya, reaksi baru. Enzim awal kita ini sudah harus punya aktivitas terhadap reaksi N. Sedikit. Kalau banyak ya berarti kan reaksinya tidak baru ya. Jadi reaksinya baru artinya enzim ini dia tidak punya aktivitas yang baik, tapi harus ada. Ternyata syaratnya itu ya, at least low activity. Boleh random saja. Si enzimnya itu punya aktivitas yang kecil. Kemudian kita berangkat ke B. Ya. Kalau dia sudah punya aktivitas yang kecil, di mutasi batch 1.
ya, library 1. Naik nih, arah sini. Artinya sudah mulai ada aktivitas yang meningkat terhadap reaksi yang baru. Yang warna hijaunya nih sudah mulai melebar ke sini kan. Artinya ada aktivitas untuk mengkatalisis reaksi hijau, ini reaksi baru. Lalu rombongan batch 1 ini dimutasi lagi, jadilah batch 2. Nah, ini sudah naik lagi aktivitas. Dimutasi lagi jadi batch 3. Mutasi lagi jadi batch 4. 4 batch ya, batch keempat. Mutasi yang sudah 4 angkatan ini ya, atau 4 generasi lah ya. Varian yang terakhir inilah ternyata yang paling tinggi aktivitasnya terhadap reaksi yang baru. Inilah yang kemudian dibilang enzim baru ya. Enzim yang tadinya tidak ada di alam. Karena di alam adanya ini. Dan aktivitasnya sedikit terhadap reaksi baru, reaksi hijau. Tapi setelah 4 angkatan dia termutasi secara random, itulah nanti dia memiliki aktivitas yang tinggi. Ya. Jadi kira-kira prinsipnya seperti itu. Yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada? Kalau ada silakan aja ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ceritanya. Nah, jadi kamu sudah kebayang mudah-mudahan ya. Tadi random mutation dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita memilih gen awalnya itu? Ternyata tidak sembarangan ya, tapi kita pilihlah enzim yang kira-kira at least low activity ya, ada aktivitas rendah terhadap reaksi yang diinginkan, baru kemudian dia dimutasi berbagai generasi, nanti ditemukan enzim yang istilahnya baru ya, tidak ada di alam. Nah, sekarang kita lihat papernya betulan ya. Ini tahun 2019 jadi cukup baru ya setelah menang Nobel ini sebenarnya ya. Nah, kita lihat paper ini dipublikasikan di JACS, Journal of the American Chemical Society. Ini salah satu jurnal yang paling baik ya, paling reputasinya paling baik di bidang kimia begitu. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Directed evolution, evolusi terarah. Nah, itu tadi namanya directed evolution ya, evolusi bergenerasi-generasi gitu ya. Tapi diarahkan menuju reaksi tertentu. Directed evolution dari suatu enzim, ini enzim ya yang namanya panjang ini. Cytochrome P450 carbene transferase. Ini adalah nama enzim. Tapi biasanya dia singkat dengan P saja ya, P450 gitu. Untuk selective functionalization of cyclic compounds. Jadi sekarang goal dia adalah membuat senyawa-senyawa yang siklik. Dan kemudian tentu saja nanti harusnya ada manfaatnya untuk misalnya industri gitu ya, industri kimia atau ya manfaat-manfaat yang lain. Ya, biasanya tentu saja dicarikan produk-produk yang ada manfaatnya. Oke, gimana cara dia melakukan mutasi atau directed evolution ini? Jadi yang digunakan di sini adalah protein namanya Cytochrome P450 carbene transferase. Panjang sekali namanya ya. Di sini dia singkat jadi P450 dan kelihatan. P450 ini dilakukan directed evolution. Strateginya adalah random mutagenesis of entire enzyme and site saturation mutagenesis of active site residue. Jadi dia dua pendekatan, dua jenis mutasi. Yang pertama namanya adalah mutasi random. Yang kedua namanya adalah mutasi site saturation. Mutasi random kamu sudah kebayang ya, of entire enzyme ya. Kira-kira seperti yang tadi kita lihat ya, jadi merah-merah gitu kan, di entah di mana gitu ya, random saja dengan error prone PCR. Kalau site saturation mutagenesis ini sebetulnya site directed ya. Jadi dipilih misalnya sisi aktifnya gitu ya. Site saturation maksudnya sisi aktif tersebut kan dia punya urutan asam amino tertentu sisi aktifnya. Katakan di situ ada suatu asam amino X, residu X misalnya, pola aspartat atau apa gitu ya. Tapi kita namakan X saja lah, supaya kodonnya saya bisa sembarangan ya. Katakan kita punya residu X, asam amino X, yang dikode oleh A, ya, AGG, ya, GG. AGG ini adalah pengkode dari residu X tersebut, di mana residu X merupakan kunci pada P450. Bisa dia binding site, misalnya bisa dia catalytic site. Kalau enzim biasanya catalytic site juga sangat penting tentu saja ya.
Kemudian si AGG ini, site saturation itu artinya, AGG ini kemudian dia diganti. AGG ini dia diganti dengan kombinasi-kombinasi yang memungkinkan kemudian itu akan mencakup seluruh kombinasi-kombinasi dari kodon yang ada. Jadi bukan lagi AGG, tapi dia dimutasi menjadi istilahnya NNN, di mana N-nya itu bisa apa saja, bisa A, bisa G, bisa U, bisa tentunya kalau di gen dia T ya, A, G, T atau C. Jadi artinya apa? Di sisi itu nanti akan ada, kalau kamu kenal 20 asam amino ya, tadi kan dia aspartat tuh aslinya. Tapi dengan mutagenesis ini akan terbentuk 19 jenis yang lain. Jadi aspartat tadi akan ada versi P450 yang native, yang aspartat ya. Tapi nanti ada juga P450 yang alanin. Ada P450 yang glisin di posisi aspartat itu tadi. Kemudian ada lagi misalnya yang lisin, ada lagi yang treonin dan seterusnya. Jadi titik yang terpilih untuk site saturation itu akan digantikan oleh seluruh jenis asam amino yang possible ya, yang ada di alam. Dan tentu saja biasanya tidak satu yang dimutasi. Misalnya itu pasangan aspartat, ya misalnya katakanlah dia posisinya di tengah sini ya. Nah, ini ada sisi aktif, ada aspartat dan ada serin. Kombinasi native, aspartat serin. Tapi kalau dia dilakukan site saturation mutagenesis, di mana bagian kodonnya itu dimutasi menjadi NNN, artinya N itu bisa A, bisa G, bisa T, bisa C ya. Nanti kombinasinya akan sangat banyak. Tidak hanya aspartat serin, bisa jadi aspartat lisin, bisa jadi lisin glisin, lisin serin. Wah, sangat banyak kan kombinasi yang bisa kamu peroleh gitu ya. Itu yang namanya site saturation. Belum lagi ada random lagi mutagenesis, makanya tidak aneh ya kalau kita dengar perpustakaan enzimnya ada 1000 anggotanya gitu. Kalau kamu bisa bayangkan proses mutasinya, ya wajar dia punya 1000. Kalau ini 2 saja dimutasi secara terarah menjadi 20 jenis asam amino, itu kombinasinya kan sudah banyak ya. Berapa tuh? Silakan kamu hitung ya, matematikanya masih jago ya. Hitung aja. Dan biasanya site saturation ini tidak hanya 2, begitu misalnya ada berapa 3 gitu ya, minus 3. Hitung aja ada berapa kombinasi sehingga 3 asam amino, 3 residu tersebut ya nanti bisa tervariasikan menjadi seluruh asam amino yang kita kenal. Tambah lagi random mutation. Hanya site saturation mutagenesis di beberapa titik ya, lihat nih, active site residues dilakukan mutagenesis situs saturasi gitu ya, saturasi situs pada residu-residu sisi aktif. Kalau ada 3 ya 3-tiganya dibuat jadi bervariasi menjadi 20 jenis asam amino, ketiganya ya. Kalau ada 4 ya 4-4-nya. Plus lagi and random mutagenesis of entire enzyme. Tambah lagi mutasi sembarangan aja di semua sisi. Semakin banyak ya anggota library-nya, bisa sampai ribuan gitu. Kemudian di sini dia katakan, lanjutkan di sini ya, pendekatan berikutnya setelah dia dimutasi di level gen, tentu saja dimasukkan ke dalam bakteri gitu ya, masukkan dalam bakteri agar bakterinya nanti mengekspresikan gen tersebut menjadi protein, lalu dilakukan namanya spectrophotometric high throughput LCGC based reaction screening. Ini tadi saya bilang ya, ada high throughput, di mana pada high throughput ini nanti secara otomatis dengan mesin gitu ya, kemudian ditambahkan lagi di sini metode kromatografi untuk mendeteksi senyawa-senyawa ini. Senyawa ini kan senyawa kimia biasa ya, senyawa organik gitulah. Senyawa organik bisa kamu cek juga dengan GC ya, GC atau LC atau gabungan LC-GC begini. Nanti setelah itu kamu bisa cek mana yang kemudian menghasilkan produk yang diinginkan. Katakan dia mulai dari suatu substrat, nih ada 2 substrat, masukkan ke engineered P450 ya. Lalu nanti dari sini kemudian dihasilkan berbagai substrat. Dengan GC nanti kelihatan, oh enzim yang termutasi kode sekian, termutasi di misalnya 6 asam amino. Oh ternyata dia bisa menghasilkan suatu reaksi yang istilahnya endoselektif ya, atau enantioselektif. Nah, sudah kenal istilah ini di. Itulah yang kira-kira dia lakukan.
Kita waktunya tinggal 3 menit lagi ya, 8.50. Kalau 1 jam ini agak terbatas ceritanya ya. Kita selesaikan sebisanya, nanti kita lanjutkan lagi Rabu depan ya kalau tidak selesai. Jadi bagaimana strateginya? Dia pilih dulu reaksi apa yang ingin dipelajari. Jadi reaksi yang ingin dia katalisis adalah reaksi antara suatu indol, yaitu 1-metil indol, 1-metil indol ya, ini ya, 1-metil indol, direaksikan dengan etil diazoasetat. Etilnya di sini, salah. Di mana ini? Oke, ini ya. Etil diazoasetat. Kemudian ini nanti dia ingin lihat reaksi yang ini membentuk senyawa ini. Tidak ada namanya ini ya. Pokoknya suatu hasil siklisasi ya, siklisasi antara, ini bukan siklisasi ya, fusi saja. Jadi si diazonya nanti hilang, kemudian nanti ini akan mengalami ikatan ya, akan membentuk suatu ikatan dengan CO2 add. Jadi bagian sini ya. Ini nanti gugus perginya, nanti dia ini akan nempel ke daerah situ ya. Ini dia produk yang diinginkan, produk kode 3A. Ya, kemudian ini dimasukkan gennya, gen yang nanti akan mengkode enzim P. Nah, tadi kamu lihat tadi kan namanya P450. Nah, sekarang udah variasinya nih, P411 namanya. P411 adalah versi mutannya P450. Papernya ada. Nanti daerah mana saja yang termutasi dari P450 dinamakan sekarang P411. Kode 11 ini menandakan adanya 11 residu yang dimutasi. Jadi P450 yang ada di alam dimutasi di 11 titik, jadilah namanya P411. Nah, P411 ini punya tentu saja gen pengkodenya dimasukkan ke dalam E. coli. Lalu E. coli-nya ditumbuhkan di media ini pada pH 7,4, room temperature ya, RT itu room temperature. Lalu ditambahkan 2 substrat ini. Terbentuk enggak ini? Menarik juga ya. Jadi dia tidak pakai isolasi pemurnian enzim, tapi E. coli-nya ini langsung yang melakukan reaksi katalitik ini karena E. coli-nya sudah mengandung P411. Jadi strategi directed evolution-nya pertama, dia lakukan mutagenesis yang random terhadap library screening ya, perpustakaan domain-domain dari P450 itu. Jadi P450 punya domain namanya domain Him, ya, domain yang mengikat M namanya. Ada juga domain reduktase yaitu FMN dan FAD. Jadi di screen nih daerah sini. Mana kira-kira yang bisa dimutasi secara site saturation atau bisa juga secara random. Kalau random ya kemudian 3 domain ini dimasukkan saja, diekspresikan dengan error prone PCR ya, nanti dia akan termutasi di titik-titik yang random. Kalau yang site saturation, biasanya di domain active residues yaitu Him domain. Jadi yang aktif itu Him domain ini ternyata ya. Ini adalah domain-domainnya P450. Residu 1 sampai residu 1048 ya, ada 3 domain. Nah, kamu sudah belajar kan domain-domain sama Bu Isanawati ya. Nah, Him ini punya sisi aktif. Sisi aktifnya lalu nanti di site saturation mutagenesis. Katakan ada 3 residu gitu ya. 3-tiganya nanti akan bervariasi menjadi 20 jenis asam amino. Masing-masingnya ya menjadi 20 variasi. Lalu ini dimasukkan, satu perangkat ini dimasukkan ke dalam suatu plasmid tentu saja ya. Kalau tidak salah bagian non-katalitiknya ini dia buang. Ya. Nanti kamu bisa lihat di paper betulannya ya. Bagian non-katalitik ini ada juga yang dia buang. Ya. Sebagai salah satu variasinya. Ini kan katalitiknya di sini ya. Yang non-katalitik, domain-domain non-katalitik ada juga yang dia buang. Lalu nanti dari situ dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmidnya masuk E. coli. E. coli-nya ditumbuhkan. Lalu dilakukan namanya E. coli whole cell catalysis. Jadi enzimnya itu nggak dikeluarkan dari si E. coli-nya, tapi E. coli-nya itu yang langsung diletakkan di plate itu ya, langsung disuruh melakukan reaksi katalisis. Dan ternyata itu bisa ya, tidak perlu dikeluarkan, tapi E. coli-nya sendiri sudah memiliki aktivitas katalitik. Kamu lihat di sini, ini adalah reaksi yang ingin dilakukan dari sini ke kanan. Ini kita lihat, ini sumbu Y-nya adalah persentase ya. Persentase dari produk yang dihasilkan. Kemudian ini P1A, 1B ya, kalau kamu lihat bagian bawah sini ya. P1A, 1B ini adalah variasi mutasinya.
Ya, kita lihat di sini. Kalau P ini adalah yang native, P411 cis namanya ya. Ada 11 residu yang termutasi di P450 tadi, protein awal kita tadi. Lalu 1A ini adalah P yang awal ini dimutasi di Q674. Oh, ternyata ada sedikit aktivitas. Kamu lihat P ini juga ada aktivitas ya. Titik starting point-nya itu, titik awalnya itu sudah ada aktivitas juga, tapi ya sangat sedikit. Tapi kalau nggak ada ini, nggak bisa dipilih ya. Ingat tadi dia at least low activity harus dimulai dari starting point itu punya at least low activity. Lalu kemudian naik ke 1B. 1A mungkin masih rendah, oh 1B, ubah lagi residu yang termutasi, ini random ya, jadi misalkan banyak begini mutasinya. P87T, valin jadi treonin dan seterusnya. 5 treonin jadi cysteine ya. 1B, oh sudah mulai naik. 1B ini kandidat nih, putar lagi 1B-nya. Jadi kamu lihat 1B itu tadi kan sampai T438C. Sekarang generasi 2, jadi T438C tambah satu mutasi lagi. Q674 jadi apa? Ya, jadi sembarangan kalau tanda bintang. Oh, ternyata naik lagi. Jadi ada harapan. Putar lagi mutasi berikutnya. Sekarang nambah lagi di sini, mana ini ya? N201S, kan tadinya nggak ada di 2. Kemudian L215Q dan I263M. Ini tadinya nggak ada nih di versi 2. Barat jadi iPhone gitu ya. iPhone 5 gitu ya, nggak ada ini fitur ini, mutasi ini. iPhone 6-nya kemudian ada. 201S, L21. Oh, naik lagi. Oke, ada harapan ya. Lanjut lagi. Ambil lagi gen ini dari awal, random mutation lagi. Sehingga terbentuk lagi sekarang banyak lagi kan, 1263M. Oh, ini ada ya. Apa nih yang baru? Ini misalnya ya. K427T. Ini tadi tidak ada di versi 3. Versi 4 ada. Tambah lagi N573D. Dan seterusnya. Naik lagi, putar lagi. Setelah edisi 5. Di 5 kamu lihat, kalau edisi 4 itu mutasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edisi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mutasi ya. Naik 3 mutasi. Itu ya. Ini dinamakan ya, mungkin dia capek juga nih nulis panjang-panjang. Ini dinamakan P411HF. Nah, HF ini dari mana? P411HF. P411HF itu edisi 5. Ini sudah tinggi sebetulnya ya. Tapi dia tidak berhenti di sini ternyata. Kau bandingkan ini sudah berkali lipat dari aktivitas awal. Tapi dia tidak berhenti di sini, lanjut lagi edisi 6. Edisi 6 ternyata kalau ditambahkan 2 mutasi lagi, dia naik, edisi 5 kalau ditambahkan 2 mutasi lagi, P411HF ini tambahkan 2 mutasi lagi, aktivitasnya jadi naik sampai hampir 2 kali lipat. Barulah di sini dia puas sepertinya ya. Dari awalnya ini mungkin cuma 2, sekarang jadi 2000. Ada kenaikan sampai 1000 kali lipat aktivitas. Ya, jadi kira-kira itu yang dilakukan oleh Francis Arnold ini. Mudah-mudahan kamu makin terbayang ya metode analisis ini, karena waktu kita sudah habis, kita terpaksa hentikan di sini dulu ya. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan ini hari Rabu, dan mungkin sebelum hari Rabu saya akan share paper-paper dari Francis Arnold ini, termasuk juga paper yang sudah kita bahas dalam kuliah 1 mingguan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, saya berikan mungkin 1 menit lah ya, supaya tidak dulu sedikit. Kalau ada yang mau nanya, mudah-mudahan jelas ya, dan jelas apa yang saya sampaikan. Ya, kalau begitu kita sudahi sampai di sini. Saya stop